Pemirsa Intens Investigasi, peristiwa sekaligus kejadian pahit baru saja dialami Uya Kuya, pesohor tanah air yang kini menjadi anggota dewan. Ya, rumah mewahnya di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur, Sabtu malam, tanggal 30 Agustus 2025 lalu. Jadi sasaran amuk dan juga penjarahan yang dilakukan oleh sekelompok massa yang tidak dikenal. Mirisnya lagi, selain rumah mewahnya yang porak-poranda, nyaris hampir semua barang-barang yang ada di rumah tersebut juga ludes digasak massa. Narasi miring bahkan sempat pula menyasar Uya yang dikabarkan kabur ke luar negeri saat peristiwa penjarahan di rumahnya terjadi. Lantas apa komentar Denny Sumargo usai penjarahan yang terjadi di rumah Uya Kuya? Dan apa alasan Uya Kuya memaafkan pelaku penjara dan tak tempuh jalur hukum? Seperti apa pula ungkapan Irjen Ricky Sitohang terkait penjarahan isi rumah 4 anggota DPR? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pasca kerusuhan dan aksi penjarahan yang menyaras beberapa rumah anggota DPR dari kalangan selebritis, Denny Sumargo akhirnya kembali angkat suara. Densu menyebutkan, jika situasi kini mulai lebih kondusif, salah satunya berkat munculnya suara-suara dari para kreator di media sosial. Menurut Densu, sebelum memasuki bulan September, narasi yang beredar di media sosial sangat keras. Bahkan nyaris tidak ada yang mengarah pada perdamaian. Ia juga turut menanggapi tuntutan masyarakat yang dikenal dengan istilah 17+8 yang terfokus pada isu undang-undang perampasan aset dan juga tunjangan anggota DPR. Menurutnya, dalam pelaksanaannya, setiap tuntutan tetap harus mempertimbangkan konteks dan konstitusi yang berlaku. Khawatir karena stabilitas negara kita ini mempengaruhi semua sektor. Perekonomian, pekerjaan, itu semua akhirnya mendapat dampak yang tidak baik gitu. Makanya pada saat kejadian kemarin apa yang saya bisa bantu sebagai ya mungkin influencer, content creator, artis atau apapun itu supaya kita bisa menjaga jangan sampai demonstrasi ini tersusupi dengan hal-hal yang bersifat anarkis, merusak, menjara karena tujuannya kan bukan itu. Sedangkan rakyat itu sendiri kan ada yang mungkin tidak tahu menahu yang akhirnya terprovokasi oleh beberapa pihak yang kemudian ingin membuat kericuhan, yang akhirnya ingin membenturkan antara rakyat dan polisi. Menurut aku jangan sampai sejauh itu. Dan untungnya pada saat tanggal 1 udah mulai kondusif di mana teman-teman influencer lain yang bersuara untuk jaga persatuan kita jangan dibentur-benturkan itu bisa memberikan impact yang positif ya. Karena sebelum tanggal 1 itu narasi di sosial media keras banget isinya yang tidak ada bunyi perdamaiannya. Karena semua orang takut bersuara untuk berdamai kan saat itu. 17+8. Kalau dilihat dari tuntutannya sebenarnya itu kan aspirasi yang mewakilkan masyarakat. Tapi apakah itu mewakilkan keseluruhan dari masyarakat pasti menjadi pro kontra. Karena yang aku lihat paling bold di situ adalah undang-undang perampasan aset. Itu yang paling menjadi hal yang paling bold. Kemudian kebijakan-kebijakan lain berupa tunjangan yang harusnya tidak segitu gitu. Nah, ini kan akhirnya jadi pro kontra juga ya. Menurut aku sih sebenarnya isi daripada tuntutan aspirasi masyarakat itu harus dipahami juga konteks perundang-undangan dan konstitusinya bekerja seperti apa. Jadi harus ada win-win solusi antara pemerintah dan juga masyarakat yang pengen kejar setoran, tapi harus tahu juga nih perundang-undangan kita bekerja seperti apa. Supaya akhirnya apa? Tidak timbul lagi narasi-narasi
negatif bahwa ya ini ya gitu. Karena yang kita cegah nih adalah jangan sampai kita dibentur-benturkan oleh keadaan dan ketidaktahuan kita, yang mana akhirnya membuat kita akhirnya ribut sendiri, dan yang paling bahaya kalau sudah turun ke jalan. Denny juga menyayangkan peristiwa penjarahan rumah yang menimpa sejumlah anggota DPR. Ia menilai para pelaku penjarahan bukan berasal dari kalangan demonstran, sehingga aksi tersebut justru mencoreng nama baik para pengunjuk rasa. Densu juga sempat menanyakan kabar dan menunjukkan empatinya kepada anggota DPR yang rumahnya menjadi sasaran amukan massa. Terkait rumah Uya Kuya yang turut dijarah, Densu membenarkan jika harta milik Uya berasal dari hasil pekerjaannya sebagai selebriti dan bukan dari posisinya sebagai anggota DPR yang baru diembannya dalam hitungan bulan. Kebetulan memang sempat berkomunikasi di mana cukup gue menyampaikan empati pastinya, tapi gue tidak bisa membenarkan ya apa yang menjadi keresahan masyarakat, ya itu gue sampaikan juga pada mereka. Ya enak gak enak lah ya. Bahkan gue sempat menyarankan supaya segera melakukan tindakan preventif. Tapi saat itu memang sedang chaos, semuanya bingung. Mereka sadar dengan apa yang terjadi, tapi mereka juga bingung dengan apa yang mereka harus lakukan. Karena situasinya sangat chaos dan panik gitu. Ya, paling enggak saya bisa nunjukin empati ya. Jadi saling tuduh gitu loh. Buzzernya ketawa, buzzer aslinya sih gue yakin ketawa. Memang Mas Uya itu kan udah di dunia entertain lama. Dia udah punya rumah itu sebelum beliau masuk ke keanggotaan di DPR. Ada yang bilang sama gue telat. Ada yang bilang ya sudah terlambat. Tapi menurut aku apa yang Mas Uya lakukan sekarang tidak pernah terlambat untuk memperbaiki semuanya. Bahkan meminta maaf berkali-kali kalau memang itu harus dilakukan oleh Mas Uya supaya masyarakat itu bisa melihat sesungguhnya Mas Uya itu seperti apa. Menurut gue tidak salah kok. Apa yang sudah terjadi biarlah berlalu. Let's start a new chapter. Mas Uya bisa pulih dengan cara yang lebih baik, dan saya yakin Mas Uya, Mas Eko bisa memperbaiki ini semua dengan dewasa. Sementara itu, seorang konten kreator bernama Fernando turut pula mengomentari aksi penjarahan di rumah Uya Kuya. Fernando mengaku prihatin atas kejadian yang menimpa Uya. Menurut Fernando, para pelaku penjarahan termakan oleh video viral yang memperlihatkan anggota DPR berjoget usai rapat. Padahal, katanya, saat itu memang sedang ada musik yang diputar dan tidak kaitannya langsung dengan pengumuman kenaikan tunjangan anggota DPR. Uya Kuya itu apes banget ya. Uya Kuya ini sial banget ya, apes banget ya. Karena apa? Karena ya Uya Kuya itu dari seorang seniman gitu loh. Terus acara joget-joget itu setelah rapat ada orkestra, ada musik yang mereka itu menghormati lagu Indonesia, terus jiwa senimannya juga masih ada gitu loh. Tapi apa? Tapi Uya Kuya digoreng habis. Uya Kuya tuh banyak banget membantu warga Indonesia yang kerja di luar negeri, dia sakit atau dia kena masalah apa. Aku nggak kenal sama Uya Kuya ya. Ya, aku juga nggak dapet 150 juta, tapi ini pandanganku kasihan banget Uya Kuya ini. Intinya untuk Uya Kuya tetap semangat, tetap jadi orang baik ya. Ya, intinya apa ya? Cepet bangkit lah dari situasi saat ini. Fernando juga menyoroti harta milik Uya Kuya. Menurutnya, gaji sebagai anggota DPR tidak akan cukup untuk membangun rumah sebesar dan semewah yang dimiliki oleh Uya Kuya. Pernyataan ini ia sampaikan melalui unggahan di media sosialnya. Halalkan rumah Uya Kuya, karena rumah itu dibangun menggunakan uang rakyat.
hasil dari pajak yang dibayarkan oleh rakyat. Matamu, Cok. Kesel kali aku kalau baca komentar orang-orang yang kayak gitu. Hei, Uya Kuya itu baru jadi anggota dewan di periode ini. Umurnya pun belum 1 tahun lengkapnya, ya kan? Terus mana bisa dia bangun rumah segede itu, semewah itu dengan gaji dari DPR, ha? Uya Kuya itu sebelum jadi anggota DPR udah kaya duluan. Dia itu artis. Hasilnya memang lebih gede daripada anggota dewan. Ya, paham kalian? Kuya mau bangun rumah itu harus berjuang bertahun-tahun. Baru bisa kebangun rumah impiannya. Kenapa dia mungkin di DPR? Mungkin dia akan lebih luas bisa membantu masyarakat Indonesia. Setiap orang itu tidak luput dari kesalahan. Mungkin Uya Kuya oke lah ikut joget. Tapi lantas itu, apakah dia pantas mendapatkan hal seperti ini? Hah? Partai PAN, kembalikan Uya Kuya ke kursi DPR. Ya, karena Uya Kuya hanyalah korban dari hoax-hoax yang ada di sosial media. Dari komentar Denny Sumargo, usai penjarahan yang terjadi di rumah Uya Kuya. Lantas apa alasan Uya Kuya memaafkan pelaku penjara dan tak tempuh jalur hukum? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Pasca penjarahan yang menyasar rumah mewahnya, Uya Kuya ditemani sang istri Astrid Rabu pekan lalu terlihat mendatangi Mapolres Metro Jakarta Timur. Kedatangan Uya untuk bertemu langsung dengan terduga pelaku penjarahan rumahnya, yang salah satunya adalah seorang ibu yang berprofesi sebagai tukang parkir yang mengambil 1 unit AC dari rumahnya. Melihat latar belakang miris dari pelaku, Uya pun akhirnya memutuskan untuk memaafkan si ibu, alias tidak akan memprosesnya secara hukum. Tapi tadi saya ketemu, dengar cerita dari teman-teman rekan-rekan polisi di sini juga, karena kondisinya ibu ini juga dia pekerjaannya tukang parkir, terus juga cucunya juga bisu, disabilitas, oke. Dan tadi saya memutuskan, saya mengambil inisiatif untuk saya yang mengajukan restoratif justice. Jadi saya tanya ke pihak polisian apakah bisa ada metode restoratif justice. Dia bilang bisa. Saya akan restoratif justice sehingga ini tidak dibawa ke tiap tahap berikutnya. Jadi nggak usah sampai ke pengadilan, udah selesai di sini aja. Di sisi lain, Yusuf Hamka pun ikut mengomentari status dinonaktifkannya sejumlah anggota DPR, mulai dari Eko Patrio, Uya Kuya, Nafa Urbah, hingga Ahmad Sahroni dari partai mereka masing-masing pertanggal 1 September lalu. Menurutnya, perlu untuk dilihat lebih dulu perjalanan mereka menjadi anggota DPR hingga dinonaktifkan. Namun, karena hal itu merupakan keputusan dari partai politik masing-masing, maka Yusuf Hamka pun tidak mau terlalu dalam untuk mencampurinya. Kalau masalah penonaktifan itu urusan partainya. Saya nggak tahu urusannya apa. Tetapi mungkin kalau saya harus dilihat track record yang harus dinonaktifkan ini, apakah semuanya harus digebiak-uyak, dianggap sama. Saya nggak nih orang amanah, orang baik, malah digeser. Kalau penggantinya lebih baik atau sama, kalau enggak kan rugi negeri ini, ya kan. Tapi namun demikian itu urusan partainya lah ya, kami nggak mencampuri. Ya negeri ini membutuhkan orang yang tidak fleksibel, tidak pura-pura lah, ya kan. Tapi namun demikian saya nggak mencampuri soal politiknya, saya cuma mencampuri kegiatan sosial, dan yang saya mengenal Mas Uya adalah orang yang baik, menurut saya amanah.
menepikan alasan Uya Kuya memaafkan pelaku penjara dan tak tempuh jalur hukum. Lalu, seperti apa pula ungkapan Irjen Ricky Sitohang terkait penjarahan rumah 4 anggota DPR? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Penyerbuan dan penjarahan di rumah anggota DPR, Eko Patrio, Uya Kuya, Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, ternyata memantik kecaman keras dari Irjen Ricky Sitohang. Ya, pensiunan bintang 2 polisi itu meminta aparat kepolisian untuk menindak tegas siapapun yang terlibat dalam aksi kriminal tersebut, karena menurutnya tidak ada toleransi bagi tindakan anarkis yang merusak ketertiban umum dan merugikan masyarakat. Karena itu pula, ia tegas meminta aparat penegak hukum untuk segera memproses para pelaku sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Orang yang tidak berdosa jadi korban. Terlepas apapun itu Pak Sahroni, tapi itu kan milik pribadi dia. Apakah diajarkan untuk menjarah itu kan enggak. Siapa yang jarah itu ternyata orang-orang yang tidak berkepentingan yang menyusup, memanfaatkan situasi, menjarah ke tempat Pak Uya Kuya, ke Eko Patrio, ke Ibu Sri Mulyani, kan sudah nggak benar. Siapa pelakunya itu macam mana sih itu? Diboncengi lah mereka. Makanya kita sadar juga masyarakat, seketika kita sudah diboncengi oleh penyusup-penyusup itu segera sadar dan hentikan itu. Dan mari bersama-sama kita mengambil dan betul-betul ya membawa mereka ke depan hukum orang-orang yang mencederai demonstrasi itu. Kenapa? Kepentingan mereka. Sementara kalian berkeringat untuk menyuarakan aspirasi rakyat, mereka mengambil keuntungan di situ. Tegakkan hukum, lakukan betul-betul ya penangkapan kepada mereka-mereka itu dan berikan sanksi hukum yang benar, sehingga tidak mencederai daripada masyarakat yang betul-betul menyuarakan aspirasinya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3.600.000 subscriber.